Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay. Gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini gue ingin membahas tentang pernyataan Sintayong. Ya, pernyataan Sintayong yang dia kemukakan di akun YouTube-nya di salah satu akun YouTube ya, dibilang tentang pemecatannya dari timnas Indonesia ya. Ini pertama kalinya mungkin ya setelah dia dipecat, Sintayong akhirnya berbicara belak-belakan tentang pemecatannya. Karena sebelumnya ini belum ada dan banyak sekali spekulasi yang berkembang, bahkan sampai isu katanya dia berantem sama Mark Klok atau apa gitu. Dan itu sudah ditepis semua. Oke, jadi di video YouTube tersebut ya, di video YouTube tersebut dia mengemukakan bahwa dia sebenarnya sangat happy ya ada di timnas Indonesia. Dia juga banyak sekali memberikan memberikan pendapatnya tentang timnas. Kemudian dia juga banyak mengingat tentang kesan-kesan dia yang ada di timnas. Namun juga dia sedikit mempertanyakan kenapa padahal dia ini merasa dia ini perform sebenarnya di timnas, tetapi kenapa dia dipecat? Kenapa dia tiba-tiba diberikan surat pemberhentian kerja? Padahal Sintayong ini ternyata di bulan Januari itu setelah AFF itu ternyata dia sudah mempunyai plan untuk gimana caranya menghadapi Australia, gimana caranya mengalahkan Australia. Dia bahkan sudah punya plan, bahkan dia memikirkan jadwal gimana caranya pemain-pemain yang nanti datang dari Eropa ini bisa maksimal bermain di Australia. Dia bahkan sudah memikirkan hal itu. Dia memikirkan bahwa penerbangan katanya dari Itzes, kemudian dari Hilgers, yang nanti katanya akan 16 jam, karena mereka satu pesawat kan. Katanya mereka kan akan datang ke Indonesia, ke Australia itu 18 jam. Nah, gimana cara recovery-nya segala macamnya ternyata sudah diobrolkan sejak Sintayong ini sedang bermain di AFF. Ya, sedang melatih di Piala AFF. Jadi ternyata sudah memikirkan jauh sekali ke depan. Namun entah kenapa tiba-tiba dia dipanggil dan diberikan surat pemberhentian kerja. Jadi ternyata itu yang terjadi dari sisinya Sintayong ya. Kemudian kan dari pihak PSSI bilang kalau pemberhentian Sintayong ini karena ketidakharmonisan di locker room atau katanya kurangnya komunikasi di locker room. Tapi tadi di video itu Sintayong sudah membantah bahwa ada masalah komunikasi ataupun masalah personal dengan pemain. Ternyata tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, bahkan katanya Sintayong ini selalu rapat dengan Asnawi, ya, dengan Itzes, dengan Martin Paes ya sebagai para wakil kapten gitu ya. Ternyata sering sekali berbicara. Jadi dengan itu saja ya, dimana setiap sebelum pertandingan itu pasti ada meeting, seperti penunjukan kaptennya Asnawi. Itu adalah permintaan dari Jay Itzes sendiri. Kenapa? Karena Itzes memang orang baru. Dia merasa memang dia orang baru dan di saat itu kaptennya memang sudah Asnawi sejak awal. Jadi ban kapten yang dikenakan oleh Asnawi ketika menghadapi Cina itu adalah permintaan dari seluruh tim sendiri. Ya, seluruh tim dan Sintayong itu sendiri. Jadi permasalahan di locker room itu seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sama sekali baik itu komunikasi personal menurut pihaknya Sintayong. Tapi PSSI entah dapat dari mana, gue melihat juga di banyak platform pemain, mereka juga sangat respect sama Sintayong. Jadi gue tidak mengerti kenapa ada bahasa tidak respect ya. Kalau misalkan begini, Sintayong ini kan pelatih yang sangat disiplin ya. Pelatih yang sangat disiplin. Dia pelatih yang tidak tebang bulu. Siapapun pemain yang tidak nurut sama dia, siapapun pemain yang
tidak mengikuti game plan dia, siapapun pemain yang tidak disiplin, maka akan langsung dicoret. Ya, seperti kalau kalian tahu ya, Rame Rumakik, Nur Hidayat Haji Haris, korban-korbannya ya. Terakhir Sadil Ramdhani. Ya lihat aja Sadil sekarang karirnya. Kan sebenarnya warning dari Sintayong di zamannya itu kan sebenarnya baik untuk si pemain, untuk sustainable karir si pemain. Tapi kalau pemainnya tidak menurut, ya lihat aja pemain-pemain yang kelempar dari timnas sekarang jadi apa? Rame Rumakik jadi apa? Nur Hidayat jadi apa sekarang? Sadil jadi apa sekarang? Sadil dari Malaysia pindah lagi ke Persib. Di Persib pun tidak perform. Kurang perform. Kalau kalian lihat Sadil di beberapa game terakhir, lihat aja Sadil. Udah bukan Sadil yang dulu kan. Gitu. Padahal Sadil itu usianya belum ada 30 loh. Masa udah turun ibaratnya gitu kan. Kan sebenarnya apa yang di warning oleh Sintayong itu kan hal-hal baik sebenarnya untuk karir si pemain. Ya. Jadi itu kan ibaratnya sifat dari Sintayongnya sendiri. Gue di sini benar-benar membela Sintayong. Kenapa? Karena menurut gue Sintayong itu belum layak untuk dipecat di saat itu. Kenapa gue membela Sintayong? Sintayong belum layak untuk dipecat pertama. Kedua, ya, gue ingin melihat dulu hasil dari Sintayong total di kualifikasi Piala Dunia. Karena tidak fair pemecatannya kalau dia memang belum memperlihatkan hasil. Terus tiba-tiba dipecat gitu aja kan? Parameter dipecatnya ini apa? Ya, kalau bicara hasil dari Piala AFF, Piala Ciki lihat Indonesia aja nurunin U20, U23 bahkan untuk ajang seperti itu. Kan memang sudah tidak diprioritaskan sejak awal itu turnamen. Ya. Jadi sekali lagi gue di sini gue bukan penggemar Sintayong, kalian jangan pelintir ya. Gue bukan penggemar Sintayong, tetapi di situasi Sintayong saat ini gue memang membela Sintayong karena menurut gue kurang fair kalau Sintayong dipecat dengan tanpa hasil. Ya, kecuali dia sudah kalah berturut-turut, kayak kalah 3 atau 4 kali berturut-turut ya. Misalkan lawan Arab misalkan taruhlah minimal kalah misalkan. Lawan Arab kalah, lawan Jepang kalah, lawan Cina kalah, terus nanti lawan Australia kalah. Nah, itu fair-fair aja dipecat. Gua akan membela PSSI, tapi kan Sintayong berhasil bounce back dengan mengalahkan Arab. Kita kan kembali on track. Jadi parameter dipecatnya ini apa? Belum saatnya. Gue bukan bilang Sintayong tidak boleh dipecat, tapi belum saatnya di Januari kemarin. Menurut gue saat yang tepat itu adalah ketika bulan Juni, ketika hasilnya sudah keluar. Dan kalau Sintayong gagal membawa tim ini ke ronde 4, Sintayong dipecat. Gue setuju. Ya, tapi kan hasilnya tidak kelihatan. Tiba-tiba main pecat aja. Jadi itu ya. Makanya di sisi ini Sintayong katanya tidak mengerti kenapa juga banyak isu yang berkeliaran. Terutama gini, satu hal yang sangat menarik adalah Sintayong ternyata menyinggung salah satu exco PSSI yang kita semua pasti sudah tahu mengarahnya ke siapa. Karena cuma satu exco PSSI yang selalu terlibat dalam masalah sepak bola Indonesia. Sisanya kan ya biasanya belakang panggung aja. Kalian pasti sudah tahu lah exco PSSI ini siapa. Yang terus-terusan memberikan informasi-informasi yang kontroversial. Bahkan setelah Sintayong keluar pun, exco PSSI ini masih membandingkan Sintayong dengan Kluivert. Gak make sense. Gue gak ngerti kenapa dia masih dijadiin exco. Ya. Dan gue gak ngerti kenapa Pak Erick Thohir masih percaya sama dia. Ya, padahal masalah yang timbul di PSSI sekarang ini 90% karena exco itu. Ya, jadi gue tidak paham lah. Nah, lihat aja sekarang timnas senior kelabakan, timnas putri kelabakan, ya. Di usia umur juga mulai kelabakan ya, U20 kelabakan, ya, U23 gagal juara. Kan ngaruh juga sama ya habit toksik yang seperti ini kan ngaruh juga dengan prestasi timnas pada akhirnya. Ya, jadi
berpikir idealis boleh saja, ya, berpikir idealis boleh saja, tapi tetap dengan hitungan dong, ya, tetap dengan hitungan dan ciptakan habit yang positif. Jangan dikit-dikit ngeluarin pernyataan yang kontroversi, dikit-dikit ngeluarin pernyataan yang kontroversi. Gue bener-bener sangat kesal gitu ngelihatnya gitu ya. Oke, itu aja ya tentang update dari kasus pemecatan Sintayong ya. Gitu. Jadi ini semua udah clear harusnya. Mudah-mudahan nanti Sintayong katanya bakal pegang Korea ya di September nanti. Mudah-mudahan tidak ada lagi clash-clashan antara PSSI dan Sintayong. Harusnya udah beres. Oke.